Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurjannah dengan NIM 202405010101. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas bisnis digital yang diberikan oleh Ibu dosen Dewi Inayatul Sakinah, SEME. Langsung saja di sini saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Di sini terdapat 3 teori ekonomi, yaitu teori yang pertama, disruptive innovation atau inovasi disruptif. Disruptive innovation adalah inovasi yang mengubah cara kerja industri secara drastis dengan menciptakan model baru yang lebih sederhana, murah, atau lebih efisien, sepenuhnya berbasis teknologi dan mampu melayani segmen pasar yang dulu terabaikan oleh cara-cara tradisional. Disruptive innovation juga memperluas inklusi digital bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Penopang utama efisiensi ini adalah teknologi artificial intelligence atau AI, Internet of Things, cloud computing, dan big data. Namun, bagi perusahaan yang lambat beradaptasi, resikonya itu bisa fatal. Kemudian ada teori yang kedua, yaitu creative destruction atau kehancuran kreatif. Creative destruction merupakan proses di mana inovasi baru menggantikan atau menghancurkan model bisnis lama yang tidak mampu bertahan, membuka ruang bagi regenerasi ekonomi yang lebih segar dan adaptif pada perubahan pasar. Creative destruction tidak hanya berfungsi sebagai pemangkas yang membereskan inefisiensi ekonomis, tetapi juga sebagai pemacu untuk kompetisi dan inovasi yang lebih tinggi. Hal ini memaksa perusahaan dan pelaku usaha untuk terus mengembangkan model bisnis baru dan adaptif terhadap perubahan tren teknologi serta kebutuhan konsumen. Dan adapun teori yang terakhir, yaitu sustaining innovation atau inovasi berkelanjutan. Sustaining innovation merupakan sebuah pendekatan inovasi yang berfokus pada peningkatan atau penyempurnaan produk, layanan, atau proses yang telah ada. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mempertahankan posisi daya saing perusahaan di tengah pasar yang terus mengalami perubahan dinamis. Melalui jenis inovasi ini, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan berupaya untuk memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pelanggan inti mereka dengan memberikan nilai tambah secara bertahap yang berkontribusi pada peningkatan kualitas, fitur, dan efisiensi produk. Kemudian masuk kepada materi yang kedua, yaitu inovasi kewirausahaan berbasis digital. Apa sih inovasi kewirausahaan itu? Inovasi kewirausahaan adalah faktor utama yang membedakan kewirausahaan sukses dari pelaku usaha biasa. Inovasi menciptakan cara baru menghasilkan nilai melalui produk, proses, strategi, atau model bisnis berbasis teknologi digital. Pelaku usaha di era digital perlu mengembangkan inovasi produk, proses, dan model bisnis untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Misalnya, melalui otomasi, penggunaan aplikasi distribusi, CRM, e-commerce, atau subscription model. Inovasi juga memperkuat daya saing karena memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen modern yang menginginkan kecepatan, kenyamanan, dan personalisasi. Pemanfaatan big data dan AI membantu bisnis memahami pasar secara lebih tepat. Selain meningkatkan daya saing, inovasi menjadi kunci keberlanjutan usaha karena pelaku usaha yang berinovasi lebih tahan terhadap krisis. Misalnya, UMKM yang bertahan saat pandemi COVID-19 dengan beralih ke platform digital. Adapun bentuk-bentuk inovasi kewirausahaan, yaitu yang pertama inovasi produk, yaitu penciptaan barang atau jasa baru atau modifikasi produk lama agar sesuai dengan kebutuhan pasar digital. Kemudian yang kedua ada inovasi proses, yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, inovasi model bisnis, yaitu transformasi pola menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu inovasi pemasaran, yaitu memanfaatkan media sosial, big data, dan AI untuk membangun strategi pemasaran yang lebih personal dan interaktif.
Pergeseran bisnis dari model tradisional ke digital, yang dimana perubahan ini didorong oleh yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua, perilaku konsumen yang lebih digital, yang ketiga, efisiensi biaya, dan yang terakhir, akses pasar yang lebih luas. Namun, hal ini juga memiliki beberapa tantangan, yaitu mencakup yang pertama, literasi digital rendah, yang kedua, infrastruktur digital yang belum merata, yang ketiga, persaingan global, dan yang terakhir, ancaman keamanan siber. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan beberapa strategi, yaitu yang pertama, peningkatan literasi digital melalui pelatihan UMKM berbasis teknologi. Yang kedua, penguatan infrastruktur digital nasional, terutama akses internet di daerah. Yang ketiga, kolaborasi dengan platform digital untuk memperluas pasar dan memperkuat ekosistem bisnis. Dan yang terakhir, yaitu penerapan keamanan digital seperti enskripsi data, sistem autentikasi, dan edukasi konsumen terkait transaksi online. Kemudian masuk kepada materi yang ketiga, yaitu lingkungan bisnis digital. Yang pertama mencakup evolusi lingkungan bisnis digital. Perkembangan teknologi seperti internet, AI, big data, dan Internet of Things telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan melayani konsumen. Bisnis tidak lagi bergantung pada transaksi fisik, tetapi memanfaatkan platform digital untuk efisiensi, perluasan pasar, dan peningkatan pengalaman kerja. Transformasi ini melahirkan model bisnis baru seperti e-commerce, media sosial, dan aplikasi digital yang membuat persaingan semakin inovatif. Konsumen kini lebih mengandalkan teknologi untuk mencari informasi dan bertransaksi, sehingga perusahaan harus beradaptasi dengan kebutuhan yang menuntut transparansi, kenyamanan, dan personalisasi. Secara global, teknologi membuka peluang bagi perusahaan kecil maupun besar untuk masuk ke pasar internasional melalui platform seperti Amazon, Shopify, dan Tokopedia. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan seperti persaingan ketat, perbedaan regulasi antar negara, dan tuntutan inovasi berkelanjutan. Di sisi lain, banyak perusahaan mengalami kendala dalam mengadopsi teknologi, terutama karena keterbatasan dana, kurangnya keterampilan digital, dan resistensi perubahan. Karena itu, strategi adaptasi menjadi penting, termasuk investasi teknologi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan kolaborasi digital. Kemudian ada peran teknologi dalam lingkungan bisnis digital, yaitu perannya yang pertama, teknologi telah menciptakan lapangan kerja baru yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, teknologi telah mengubah model bisnis yang ada. Yang ketiga, teknologi juga meningkatkan efisiensi dalam bisnis dan ekonomi. Dan yang terakhir, teknologi juga menciptakan peluang bisnis baru. Kemudian regulasi dan kebijakan dalam lingkungan bisnis digital. Pandemi COVID-19 mempercepat penggunaan ekonomi digital, namun juga meningkatkan resiko seperti kehilangan dana dan kebocoran data pribadi. Karena itu, regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan kemajuan teknologi. Aturan tidak boleh lagi terlalu ketat agar inovasi tetap berkembang, tetapi tetap harus mampu memitigasi risiko transaksi online. Kebijakan yang dibuat oleh aktor pembuat kebijakan berdasarkan fenomena yang harus diselesaikan disebut kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Menurut Nugroho, tahun 2003, kebijakan pemerintah dapat terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan provinsi, peraturan kota atau kabupaten, dan keputusan wali kota atau bupati yang dibuat untuk mengatur fenomena digital dan menciptakan ekosistem yang aman. Indonesia memiliki beberapa regulasi utama terkait perdagangan digital, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE nomor 11 tahun 2008. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 dan yang ketiga Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019. Dalam perlindungan konsumen, pemerintah menekankan dua hal penting, yaitu kesesuaian produk dengan iklan. Itu produk harus sesuai dengan deskripsi. Bila tidak, konsumen berhak komplain. Dan yang kedua, hak pengembalian barang. Konsumen dapat meminta retur, penggantian, atau pengembalian uang jika barang tidak sesuai atau rusak. Selanjutnya yaitu inovasi dan kreativitas dalam bisnis digital. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan, cara, atau solusi baru yang unik, orisinal, dan bermanfaat. Kreativitas berkaitan dengan proses berpikir bebas, imajinasi, dan kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda.
Sedangkan inovasi adalah proses mewujudkan kreativitas tadi menjadi sesuatu yang nyata, sehingga menghasilkan produk, layanan, metode, atau model bisnis baru yang memberi nilai tambah. Kreativitas dalam bisnis digital hadir melalui diferensiasi produk, storytelling brand, serta keterlibatan pelanggan atau customer engagement yang mampu membangun loyalitas jangka panjang. Sedangkan inovasi dalam bisnis digital mencakup penggunaan teknologi baru, pengembangan produk unit, serta strategi pemasaran berbasis data. Materi selanjutnya yaitu infrastruktur digitalpreneur. Apa sih infrastruktur digitalpreneur? Infrastruktur digitalpreneur adalah fondasi teknologi dan sumber daya digital yang mendukung para pelaku usaha digital atau digitalpreneur dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis secara online. Infrastruktur ini mencakup fasilitas fisik seperti jaringan internet, termasuk jaringan backbone dan menara BTS, data center, serta layanan cloud computing yang memungkinkan pengelolaan data dan operasional digital bisnis secara efisien dan real time. Dalam konteks digitalpreneur, infrastruktur digital menjadi sangat penting karena memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan berbagai aktivitas ekonomi digital. Yang selanjutnya yaitu teknologi internet. Teknologi internet adalah fondasi utama bagi infrastruktur bisnis digital karena menyediakan jaringan komunikasi global yang memungkinkan pertukaran data dan informasi secara cepat dan efisien. Teknologi ini meliputi berbagai elemen seperti jaringan broadband, 5G, 4G, fiber, layanan cloud computing, dan konektivitas yang stabil untuk mendukung aktivitas bisnis digital mulai dari pemasaran, penjualan, hingga manajemen operasional. Internet juga menjadi sarana utama untuk penerapan teknologi baru seperti Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, dan blockchain dalam pengelolaan bisnis. Dengan internet yang handal, perusahaan dapat bekerja secara fleksibel, melakukan otomatisasi, mengelola data real-time, serta memperluas pasar tanpa batas geografis. Infrastruktur internet modern juga dilengkapi sistem keamanan kuat untuk menjaga data dan kontinuitas bisnis. Selanjutnya adalah hosting provider. Hosting provider adalah penyedia layanan yang menyediakan infrastruktur teknologi untuk menyimpan dan menjalankan website, aplikasi, atau data di server yang terhubung ke internet. Hosting provider mengelola server fisik, bandwidth, keamanan, dan pemeliharaan teknis sehingga pengguna dapat mengakses konten secara online. Adapun jenis-jenis hosting meliputi shared hosting, VPS atau Virtual Private Server, dedicated hosting, cloud hosting, dan managed WordPress hosting. Fitur yang disediakan mencakup storage, bandwidth, database, email hosting, SSL, control panel, hingga layanan tambahan seperti CDN, backup otomatis, dan proteksi DDoS untuk meningkatkan performa dan keamanan website. Dan yang selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial adalah platform internet yang memfasilitasi komunikasi, interaksi, berbagai informasi, dan kolaborasi secara virtual. Berbagai ahli menyatakan bahwa media sosial mencakup teknologi, infrastruktur, dan alat digital yang memungkinkan individu atau organisasi memproduksi dan mendistribusikan konten secara online. Adapun sifat media sosial menurut Nasrullah yang pertama yaitu jaringan. Jaringan itu menghubungkan pengguna melalui perangkat teknologi dalam jaringan sosial online. Yang kedua yaitu informasi. Pengguna memproduksi dan mengonsumsi konten sebagai komoditas utama. Sifat yang ketiga yaitu arsip. Konten tersimpan dan dapat diakses kapan saja. Dan yang terakhir yaitu interaksi, mendorong hubungan dan komunikasi melalui komentar, like, dan lain-lain. Adapun manfaat media sosial menurut Punto Adi yaitu yang pertama, membantu membangun merek dan popularitas secara organik berdasarkan dukungan audiens. Dan yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih dekat dengan pelanggan, memahami kebiasaan mereka, serta membangun hubungan yang lebih kuat melalui komunikasi personal. Selanjutnya masuk kepada materi yang terakhir yaitu pasar untuk perdagangan digital atau pasar konsumen digital. Pasar konsumen digital adalah pasar di mana transaksi, interaksi, dan proses pembelian dilakukan melalui media digital, terutama internet.
Dalam pasar ini, konsumen menggunakan perangkat digital seperti smartphone, laptop, atau tablet untuk mencari informasi, membandingkan produk, berkomunikasi dengan penjual, hingga melakukan pembelian. Adapun karakteristik dari pasar digital yaitu akses tanpa batas ruang dan waktu. Yang kedua, informasi produk transparan. Yang ketiga, biaya transaksi rendah. Yang keempat, harga fleksibel. Yang kelima, jangkauan luas hingga internasional. Dan yang terakhir, adanya personalisasi layanan dan interaksi online. Kemudian, perkembangan pasar konsumen digital yang didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua penetrasi internet dan penggunaan smartphone, yang ketiga peran media sosial dalam promosi dan rekomendasi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia dan di dunia. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia menjadi salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, yang hal ini didukung oleh penetrasi internet yang luas, meningkatnya penggunaan smartphone, dan berkembangnya platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Adapun secara global, e-commerce juga terus berkembang pesat dengan kontribusi besar dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa, di mana transaksi digital sudah menjadi bagian dari gaya hidup konsumen modern. Perilaku konsumen juga berubah, di mana lebih mengandalkan ulasan, membandingkan harga, dan memilih belanja yang cepat dan praktis. Selanjutnya yaitu pembelian online atau online purchasing, yang dimana pembelian online itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu praktis dan fleksibel. Yang kedua, banyak pilihan produk. Yang ketiga, harga bersaing dan banyak promosi. Dan yang terakhir, metode pembayaran beragam seperti e-wallet, transfer, dan juga COD. Adapun tantangan pembelian online, yaitu yang pertama, resiko barang tidak sesuai, yang kedua, keamanan transaksi, yang ketiga, masalah pengiriman, dan yang terakhir, resiko COD, seperti pembeli menolak barang. Dan yang terakhir, yaitu regulasi dan perlindungan konsumen digital. Pemerintah mengatur e-commerce melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.